Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai, aku balik lagi bersama Delulu di sini. Kalian boleh panggil aku Delvi dengan nama asli aku. Hari ini aku menyiapkan kertas kosong. Sesuai dengan janji aku sebelum-sebelumnya, aku akan mencoba menjelaskan apa itu budgeting dan gimana caranya kalian untuk kita memulai budgeting, atau terkhususnya sebenarnya aku ya, gimana cara aku memulai budgeting. Aku bakalan share di sini. Tapi mungkin dalam video ini aku bakalan singkat aja karena aku juga masih pemula. Oh ya, aku disclaimer dulu ya. Jadi di sini aku bukan pakar yang expert gitu, atau aku pakar keuangan atau konsultan keuangan atau selain-lainnya. Aku hanya seorang apoteker. Kalau kalian tanya obat, boleh ke aku, boleh komen di bawah apa yang mau ditanya tentang obat. Tapi untuk keuangan aku sama sekali nggak expert. Aku juga sama seperti teman-teman yang lagi nonton. Aku juga mau mulai ini masih baru, masih 1 tahun. Tepat 1 tahun ya, karena aku mau mulai di Januari 2021 memang. So, gak usah lama-lama lagi, aku akan mulai menjelaskan. Jadi, di balik kertas ini ada tulisan-tulisan yang udah aku tulis. Jelek banget sebenarnya, tapi sebenarnya aku pengen buat animasi-animasi gitu, cuman rasanya nggak oke gitu loh, karena aku ngerasa aku nggak, kalau aku pakai animasi terus aku harus pakai voice over tentunya kan. Jadi kalau pakai voice over itu aku nggak bisa berinteraksi langsung gitu. Artinya ya aku sesuai dengan skrip yang akan aku rekam gitu suaranya. Sedangkan aku kalau langsung begini, jadi aku bisa langsung ngomong apa yang ada di pikiran aku, akan aku ungkapkan ke kalian gitu. So, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan, dengan cara aku memberitahukan ini. Jadi sebelum memulai budgeting, kita harus tahu apa itu budgeting. Biasanya orang-orang akan bertanya, budgeting itu apa sih? Gitu. Nah, jadi kalau secara Google, secara harafiah itu, budgeting itu adalah estimasi pemasukan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. So, yang aku garis bawahi di sini adalah estimasi, periode waktu tertentu, dan keuangan agar tetap stabil. So, di sini budgeting itu adalah, kalau secara awam aku menjelaskan budgeting itu ya, kita tahu gitu duit kita masuknya berapa dan kita tahu pengeluaran kita itu berapa gitu. Misalnya nih, selama sehari ini aku beli apa aja gitu. Uang di dompet aku ada berapa? Misal ada 100.000. Oh, aku udah ngeluarin berapa hari ini untuk apa aja. Jadi itulah budgeting itu gitu. Secara sederhana seperti itu, oke? Buat teman-teman yang udah ngerti budgeting, kita akan masuk gitu. Gimana sih memulai budgetingnya gitu. Sebelum kita memulai budgeting, kita harus tahu apa itu kebutuhan kita dan apa itu keinginan kita. Jadi kita harus tahu yang mana nih kebutuhan, yang mana nih keinginan. Nah, kalau contohnya ke aku adalah, kebutuhan aku pertama listrik. Aku nanggung listrik rumah. Kedua, aku punya belanja gitu yang harus aku keluarkan setiap bulannya, misalnya sabun, sampo, lain-lainnya gitu. Terus aku naik motor ke kerjaan gitu, jadi aku harus butuh dong yang namanya ngisi bensin gitu untuk transportasi gitu. Atau bagi teman-teman yang naik mobil, oke, bensin mobil. Bagi teman-teman yang naik KRL, naik kendaraan umum lainnya, ya untuk ongkosnya gitu. Terus dari kebutuhan ini kita juga punya yang namanya fixed expenses dan variable expenses. Aku akan kesini dulu sebelum ke keinginan nanti ya. Jadi kita punya yang namanya fixed expenses dan variable expenses. Apa itu? Jadi fixed expenses adalah namanya fix.
Jadi benar-benar yang harus kita keluarkan dalam sebulan. Misal, seperti aku punya asuransi yang harus aku tanggung. Aku punya asuransi kesehatan, jadi aku harus bayar premi per bulannya. Itu harus aku keluarkan per bulan, gak ada cerita, dan nominalnya itu pasti. Kalau di aku, asuransi aku 600.000, jadi nominalnya itu pasti 600.000 gitu. Itu fix banget harus aku keluarkan per bulannya, apapun ceritanya gitu. Sedangkan kalau teman-teman ngikutin video aku dari awal, ada yang namanya Metiko. Aku pernah jelasin kalau itu kayak sebuah yayasan di mana mereka nanggung biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu. Jadi aku ada ke situ dan aku masukkan itu ke fixed expenses. Kenapa? Why? Karena aku mau per bulannya aku tetap ngasih ke yayasan itu. Jadi aku masukin ke fix. Apapun ceritanya aku akan ngasih gitu. Sebisa mungkin pasti akan aku penuhi ke situ gitu. Variable expensesnya apa? Ya kayak tadi aku bilang, aku ada belanja, ada bensin, ada lain-lain gitu. Nah, jadi di sini aku sudah memulai yang namanya budgeting. Saat aku mengetahui apa yang menjadi kebutuhan aku dan apa yang menjadi keinginan aku, serta aku tahu yang mana fixed expenses dan yang mana variable expenses itu, aku sudah mau memulai budgeting. Kita belum masuk ke uangnya, belum misah-misahin uang nih gitu. Kemudian ke keinginan nih, aku pengen nih beli baju, itu keinginan. Sebenarnya aku butuh nggak sih baju itu? Tergantung. Kalau misalnya teman-teman punya baju, terus bajunya itu udah nggak bisa terpakai semua lah, kita bilang. Satu pun nggak ada yang bisa dipakai. Apakah itu kebutuhan? Iya, itu adalah kebutuhan. Tetapi ketika teman-teman masih punya baju yang bisa dipakai dan masih layak untuk dipakai, dan teman-teman mau beli baju lagi, itu namanya menjadi keinginan gitu. Jadi itu kira-kira perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dapat nggak sih? Aku kayak komunikasi dua arah jadinya. Padahal di sini aku harusnya menjelaskan terus ya. Jadi aku kayak tadi pengen nanya, paham nggak gitu? Padahal kan kalian nggak bisa jawab ya. Oke. Jadi kira-kira gitu, oke? Itulah perbedaan kebutuhan dan keinginan gitu. Misal handphone, nih ini banyak yang jadi masalah nih handphone. Teman-teman mau beli handphonenya masih bagus, tapi teman-teman pengen lagi beli gitu. Itu namanya keinginan. Tapi saat teman-teman handphonenya rusak, ya mau nggak mau kan harus beli. Itu namanya kebutuhan. Tetapi itu adalah kebutuhan yang mendadak, nggak terencana, sama sekali nggak terencana. Karena ada sesuatu hal yang tidak terencana dalam hidup kita, itu pasti ya. Ada banyak hal yang bakalan terjadi yang tidak kita rencanakan. Maka teman-teman butuh yang namanya emergency fund. Ya, aku tutup dulu nih yang bawahnya. Emergency fund. Jadi kayak tadi, beda halnya dengan baju ya, karena baju itu adalah sesuatu yang kalau menurut aku sih nominalnya itu lumayan kecil gitu. Karena ya kalau di handphone untuk alat elektronik atau lainnya itu kan lumayan gede ya. Jadi nggak bisa sembarang, nggak bisa kita bilang itu adalah kebutuhan dan kita bisa misahin ke kebutuhan itu, enggak gitu. Jadi kasusnya seperti handphone tadi, tiba-tiba handphonenya rusak, sama sekali nggak bisa komunikasi, nggak bisa apa, pokoknya nggak bisa hidup, udah mati total dah. Jadi teman-teman butuh untuk beli handphone pastinya. Dimana teman-teman butuh uang kan untuk membeli handphone itu, ya iyalah. Jadi teman-teman punya yang namanya emergency fund. Ini bisa dipakai saat-saat emergency, namanya juga emergency gitu ya. Jadi ya saat-saat benar-benar urgent, benar-benar butuh banget, gak ada lagi uang pegangan lain, gak ada, pokoknya semua kebutuhan lain tuh udah pas-pasan. Jadi teman-teman harus punya yang namanya emergency fund. Kenapa? Ya karena itu tadi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita nggak tahu apa yang bisa rusak, apa yang harus kita beli, apa yang seharusnya yang tidak menjadi kebutuhan malah menjadi kebutuhan gitu. Jadi ya inilah gunanya emergency fund. Nah, secara teori
teori yang pernah aku pelajari. Sebenarnya aku nggak terlalu ingat dan aku kemarin nggak googling lagi ini. Tapi emergency fund itu adalah jumlah yang harus kita kumpulkan itu adalah 6 kali dari pengeluaran kita per bulan. Misal pengeluaran wajib ya gitu. Wajib dalam arti ya fixed expenses, variable expenses itu termasuk kebutuhan gitu. Jadi misal kayak aku nih, kebutuhan aku kemarin aku nggak begitu hitung sih, cuman sekitar 2 jutaan, kita bilang lah 2,5, lebih gampangnya 3 juta ya, kita bilang 3 juta aja. So aku harus ngumpulin emergency fund sebanyak 18 juta, karena 6 dikali 3 juta itu adalah 18 juta. Dimana jika aku udah mengumpulkan 18 juta ini, aku akan aman. Istilahnya itu aku akan aman karena aku punya uang pegangan emergensi 18 juta. Jadi sewaktu-waktu kalau aku misalnya resign atau aku kena PHK atau lain-lainnya, aku masih bisa memenuhi kebutuhan aku gitu. Aku masih bisa memenuhi kebutuhan aku memakai si emergency fund ini. Gitu. Oke. Dari emergency fund kita berangkat ke sinking funds. Jadi banyak yang bingung bedanya emergency fund dengan sinking funds. Contoh kayak kasus handphone tadi ya. Jadi ya handphone tadi aku kasuskan bahwa handphonenya benar-benar mati total dan dia harus beli. So emergency fund-nya boleh dipakai gitu. Bukan berarti karena aku bilang untuk memenuhi kebutuhan, jadi teman-teman nggak pakai, enggak. Jadi emergency fund itu benar-benar untuk kebutuhan gitu. Jadi kalau misalnya emergency fund-nya misalnya aku udah terkumpul 18 juta, handphone aku rusak, harganya 3 juta. Jadi aku keluarin 3 juta, sisa 15 juta lagi kan. Nah, kekurangan si 3 juta ini, aku akan berusaha untuk menutupinya lagi setiap bulannya, setiap dapat income, setiap dapat gaji, setiap dapat lain-lain dari investasi, aku akan memenuhi si 3 juta ini untuk bisa capai lagi si 18 jutanya gitu. Oke, lanjut ke sinking fund. Banyak yang bingung antara sinking funds dengan emergency fund ini. Jadi kalau aku artikan secara googling lagi, si sinking funds itu apa sih? Sinking funds itu adalah dana yang disiapkan untuk kebutuhan tertentu di masa mendatang. Yang disiapkan, oke, aku garis bawahi lagi, disiapkan. Oh my god, kenapa minionnya macet? Kita ganti pulpen aja dulu. Disiapkan untuk kebutuhan tertentu. Jadi ya untuk tertentu gitu, dan tujuannya itu jelas ya. Jadi sinking funds itu kita udah tahu nominalnya berapa. Contoh, udah mau lebaran nih, udah mau Natalan nih, udah mau Imlek nih, udah mau kurban gitu. Kita tahu kita mau kurban berapa. Misal kita mau kurban 1 juta atau kita mau siapin uang lebaran untuk dibagi-bagiin 2 juta gitu. Jadi kita buat sinking funds yang namanya lebaran atau sinking funds namanya kurban tadi. Kita tentukan gitu loh. Kita mau 2 juta. Kayak lebaran tadi kita mau 2 juta. Nah, 2 juta ini dalam masa berapa lama nih? Saat ini kan Januari nih. Misalnya lebaran nanti di bulan Mei, jadi ada 4 bulan lagi. So per bulannya aku harus ngumpulin berapa untuk mencapai 2 juta nanti di Mei. Berarti aku harus ngumpulin 500 per bulan gitu. Jadi aku akan menyisihkan 500.000 per bulan ke dana sinking fund lebaran agar aku bisa mencapai di bulan Mei nanti 2 juta untuk dana lebaran. So itu benar-benar sangat jelas gitu. Sedangkan si emergency fund tadi tidak sama sekali. Nominalnya terserah kalian berapa banyak dan berapa lama kalian mau mengumpulkan emergency fund. Tetapi seperti yang aku bilang tadi, saat kalian sudah mencapai 6 kali pengeluaran kalian per bulannya, pengeluaran wajib ya. Jadi sinking fund itu nggak termasuk pengeluaran wajib. Pengeluaran wajib yang kayak aku bilang benar-benar kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulannya. Itu wajib dipenuhi setiap bulannya gitu. Jadi kalau kalian udah memenuhi si 6 kali pengeluaran kalian ini, kalian boleh berhenti untuk mengisi emergency fund. Tapi bukan berarti aku menyarankan kalian berhenti ya. Kalau misalnya kalian harus mengalokasikan dana si emergency fund ini ke yang lain nantinya kalau udah mencapai gitu, ya it's okay gitu. Tapi kalau
kalian tanya ke aku, ya aku sendiri akan melanjutkan si emergency fund meskipun nanti aku udah capai 18 juta ini gitu. Ya aku akan tetap melanjutkan emergency fund seperti aku bilang tadi. Kita nggak tahu sewaktu-waktu di kemudian hari itu akan terjadi apa. Nah, itulah secara teorinya ya, yang amannya untuk kita budgeting itu si emergency fund ini adalah 6 kali, si 6 kali itu. Oke, lanjut ke sinking funds. Aku lanjutin dikit di sinking funds. Jadi sinking funds itu jelas untuk apa. Misalnya aku mau beli rumah. Nah, kalian boleh buat sinking funds yang namanya rumah baru, new home atau new car, new semualah yang baru-baru gitu. Jadi tujuannya jelas untuk apa gitu. Oke, setelah sinking funds aku nggak punya apa-apa lagi di bawah. Tadi aku teringat sesuatu. Kalian bisa melakukan emergency fund, bisa melakukan sinking funds dengan catatan bahwa semua kebutuhan kalian sudah terpenuhi pada bulan itu. Jadi income masing-masing orang berbeda, kebutuhan masing-masing orang juga berbeda, semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Apalagi sama persis, yang kembar identik aja pasti ada bedanya kan. Nah, jadi dengan catatan kalian boleh melakukan sinking funds ini dan emergency fund ini kalau kebutuhan kalian semua benar-benar udah terpenuhi. Nah, banyak nih yang bilang, banyak yang nanya sama aku, banyak teman-teman aku yang nanya, Del, gimana sih kan kita untuk tahu kebutuhan, aduh aku kadang-kadang beli samponya bulan ini, terus bulan depan masih sisa, terus aku nggak beli lagi. Gitu. Nah, aku saat memulai budgeting, aku menerapkan trial and error, yang namanya trial and error. Jadi kalau yang ngikutin aku dari awal, kalian pasti tahu besaran untuk uang belanja aku itu berubah. Dia berubah seiring berjalannya waktu. Sebenarnya semakin besar gitu. Dulu itu aku akan cukup untuk 200.000. Tetapi sekarang aku tidak cukup lagi 200.000. Tapi sekarang udah 250.000. Kenapa? Karena aku sekarang itu udah sarapannya sarapan Quaker. Jadi Quaker. Jadi aku membutuhkan susu. Jadi kayak aku makan Quakernya itu pakai susu. Jadi susu itu terbeban dan Quaker itu juga terbeban di belanja aku gitu. Jadi aku menerapkan trial and error selama kayaknya 1 atau 2 bulan kemarin. Aku trial and error, kira-kira cukup nggak ya? Ternyata kemarin nggak cukup sampai ke miscellaneous aku terpakai. Oh, kita ngomong miscellaneous sedikit ya. Banyak yang bingung emergency fund. Apa bedanya dengan emergency fund? Bingung kan? Ya, namanya sama, cuma kita harus bisa membedakan. Emergency fund di sini yang aku maksud adalah emergency fund yang ini. Untuk sewaktu-waktu jika butuh. Sedangkan ini bisa dinamakan miscellaneous atau jaga-jaga. Nah, ini dia yang namanya jaga-jaga. Emergency fund itu juga jaga-jaga loh, Kak Del. Bener banget. Emergency fund yang di sini yang aku maksud adalah emergency fund 6 kali pengeluaran yang diperuntukkan untuk tahun-tahun berikutnya atau bulan-bulan berikutnya yang jika benar-benar urgent. Sedangkan uang jaga-jaga yang aku maksudkan di sini adalah jika saat bulan itu kalian over budget, misal kayak aku tadi, belanja aku over budget nih, aduh, mau ngambil uang dari mana cuy, gitu. Gak mungkin aku ngambilnya dari sini. Aku tidak ngambil itu dari sini. Tapi yang aku ambil adalah dari ini, uang jaga-jaga. Jadi aku punya uang jaga-jaga per bulan. Jadi si jaga-jaga ini diperuntukkan untuk yang urgent banget, yang emergency banget di bulan itu. Untuk besarannya itu terserah kalian. Seperti aku bilang tadi, trial and error. Jadi aku selalu trial and error. Kemarin untuk uang jaga-jaga atau miscellaneous kalau nggak salah aku pernah 100.000. Dan ternyata
terkadang itu nggak capai, maksudnya nggak menutupi aku over budget. So aku naikin jadi 200.000 sesuai dengan income aku. Kebetulan kemarin juga naik, jadi aku naik terus. So di 200.000 aku stabil gitu. Nah balik lagi nih budgeting keuangannya agar tetap stabil. Jadi aku stabil di 200.000. Keseringan memang balik gitu, maksudnya ya bersisa lah miscellaneousnya, uang jaga-jaganya itu bersisa. Jadi itu kalau bersisa dikemanain Kak Del? Harus habis nggak sih? Ya itu terserah teman-teman gitu. Mau dihabisin, mau dibuat jadi senang-senang, mau beli keinginan teman-teman, itu balik lagi ke masing-masing. Nah kalau aku uang jaga-jaga ini sebenarnya nggak uang jaga-jaga aja ya. Kalau uang belanjanya sisa, uang bensinnya sisa, itu bakalan aku masukkan ke yang namanya roll over. Nah si roll over ini aku belum tahu untuk dipakai untuk apa, tapi kayak tahun kemarin si roll over aku pakai untuk beli semua keperluan budgeting aku gitu. Jadi itu terserah teman-teman. Aku udah lama nggak bilang ini ya, do whatever you want, this is your money, this is your budgeting. So gak ada aturan yang mengikat sama sekali dalam budgeting. Cuma jangan sampai salah langkah dalam hal budgeting. Itu dia. Aku rasa sampai di sini dan ternyata aku udah ngoceh selama 20 menit, nggak terasa. Nanti kepanjangan teman-teman malah makin bingung. Kapan-kapan aku coba merincikan lebih jelasnya. Cuman secara garis besarnya itu ini. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau punya ilmu lain yang bisa dibagikan, mohon komen aja di bawah. Kalau aku juga ada yang salah kata, mohon maaf. Cuman seperti inilah metode aku dalam membudgetkan income aku yang ada gitu. Kapan-kapan aku akan ngasih tahu challenge terus tentang investasi juga, akan aku kasih tahu budgeting income plus aku itu gimana. Aku mungkin akan lebih merincikannya dan bakalan jelasin ke teman-teman. Kemarin sebenarnya sempat aku jelasin tapi secara general gitu ya. Jadi nggak benar-benar yang spesifik aku jelasin. Oke, udah 22 menit ngoceh terus aku. Yang terakhir mau aku bilang sama kalian adalah sering-sering nonton budgeting siapapun itu videonya. Boleh sering-sering kalian nonton. Jangan diadopsi nominalnya, tapi adopsilah caranya gitu. Jadi banyak yang bingung, aduh aku income-nya cuman segini nih, sedangkan dia income-nya segitu loh, banyak loh. Jadi dia bisa banyak gitu yang bisa dia buat, sinking fund-nya bisa banyak. Seperti yang aku bilang, sinking funds itu bukanlah kebutuhan teman-teman. Jadi yang harus diutamakan adalah kebutuhan teman-teman yang ini. Kalau ada lebih, kita sangat-sangat bersyukur pastinya. Utamakan emergency fund. Jika ada lagi berlebih, silahkan sinking funds gitu. Aku belum ada nyinggung savings di sini ya. Jadi untuk savings itu aku agak susah karena dari awal aku membagi savings gitu. Jadi aku tambahin dikit lagi. Jadi kalau aku buat savings itu 10% dari pendapatan aku per bulan. Pendapatan wajib, pendapatan yang fix gitulah, yang pasti, pendapatan pasti aku. Jadi aku masukin 10%-nya. Aku sisihin 10%-nya. Itu aku sambung di sini aja. Jadi 10% dari pendapatan aku. Kemarin itu seharusnya kan sekitar 400.000 ya, tapi aku genapin jadi 500.000. Nah, si 500.000 ini aku bagi lagi teman-teman. Nah, dia jadi ada ke emergency fund 300.000 baru-baru ini aja ya nih, 300.000 baru-baru ini naik menjadi 500.000 gitu. Terus ke savings. Nah, si savings ini untuk apa Kak Del? Ya nggak tahu gitu. Aku belum tahu sejujurnya gitu. Tapi ini adalah untuk dana, sebenarnya ini savings ini untuk dana pensiun nantinya. Aku tujuannya sebenarnya untuk savings ini adalah untuk itu. Atau sebenarnya savings ini juga bisa dibuat menjadi emergency fund. Cuma emergency fund ini bagi aku
ini tuh harus jelas, benar-benar jelas dananya gitu. Jadi nggak sembarang gitu, dikit-dikit ngambilnya dari savings, dikit-dikit ngambilnya dari savings, ya nggak gitu metodenya. Kemarin aku sempat gagal budgeting karena salah kaprah di sini gitu. Aku lanjutin dikit lagi nggak apa-apa, belum 30 menit. Jadi aku dulu menganggap savings itu adalah emergency fund. Ketika aku butuh sesuatu gitu, ya aku langsung mengambil dari savings ini gitu. Nah, ketika aku butuh yang lebih urgent lagi, aku bingung dananya dari mana lagi gitu. Karena aku tidak punya dua pegangan begitu. Dan tapi balik lagi, metode yang aku buat ini itu tergantung dari income teman-teman masing-masing, tergantung dari teman-teman masing-masing mau ngaturnya gimana. Tetapi kalau dari aku, inilah hal yang aku lakukan gitu. Jadi aku membaginya ke yang benar-benar savings, yang ini nggak pernah aku ganggu, sama sekali nggak pernah aku ganggu. Tapi untuk investasi aku dari sini juga sih kemarin sempat, karena dari awal itu udah dari sini investasinya, jadi berlanjut sampai sekarang gitu. Dan si emergency fund ini aku lakukan baru 1 tahunan ini gitu. 1 tahun sih, bukan 1 tahunan, 1 tahun gitu. Oke. Aku harap teman-teman bisa mengerti dan bisa memulai budgetingnya dari video ini. Semoga sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sepertinya udah mau 30 menit, nanti pada bosen. Oke, video kali ini kayak gitu. Aku sampaikan terakhir kali, do whatever you want, this is your money, this is your budgeting. So, gak ada aturan yang mengikat sama sekali bagi kita dalam budgeting. Tapi, ingat, jangan sampai salah jalan dalam budgeting. Oke? So, happy watching, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.